Iya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Firmansyah. Mas Firmansyah, seperti tadi sebelum break saya katakan bahwa ini adalah pertama kalinya pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya di daerah tersebut. Kira-kira catatan apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah? Iya, saya rasa kita perlu mengapresiasi pertama ya bahwa pemerintah serius terkait dengan reformasi struktural produksi di Indonesia. Nah, terkait dengan kawasan ekonomi khusus, karena muatannya tidak hanya menarik investor, tapi muatannya Menko Perekonomian juga tadi menyampaikan bahwa ini diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan di daerah, punya dampak terhadap ekonomi di daerah. Nah, tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Sani, titik kuncinya adalah mengawal implementasinya. Jadi tidak hanya proses perizinan kawasan ekonomi khusus, tetapi juga jenis industri yang nanti hadir di sana. Industri-industri yang punya multiplier efek besar terhadap ekonomi di daerah adalah industri yang terkait dengan resources di daerah tersebut. Jadi sumber daya alam. Jadi ini saya rasa juga perlu dikawal, apalagi asing dimungkinkan untuk mengelola kawasan ekonomi khusus. Jadi kalau misalnya nanti investasinya pada teknologi begitu, kemudian komponen bahan bakunya dari impor, kemudian diproses di sana, kemudian diekspor lagi, saya khawatir mekanisme seperti ini tidak akan punya dampak cukup besar. Jadi sumber dayanya dari luar, kemudian teknologinya juga dari luar, akhirnya masyarakat di sekitar juga tidak bisa merasakan. Masyarakat akan menjadi penonton, kemudian footloose dengan karakteristik daerah. Jadi pemilihan industri seperti apa, jenis industri seperti apa, saya rasa itu juga perlu dikawal agar manfaatnya besar, tidak hanya bagi menarik investor, tetapi juga ke daerah juga punya dampak terhadap penyerapan tenaga kerja, kemudian nilai tambah juga dan sebagainya. Dalam bayangan Anda siapa yang bisa memastikan itu dan kemudian memang melakukan kontrol ke 8 wilayah tadi? Saya rasa saya tidak tahu ya struktur sekarang, tetapi Kementerian Perindustrian bisa menjadi leading sektor untuk mengawal proses itu. Paling tidak melihat checklist siapa saja investor yang tertarik, kemudian konsep kawasan ekonomi khususnya seperti apa, infrastruktur yang akan dibangun bagaimana, apakah dibangun oleh investor ataukah disediakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi meskipun kita dalam posisi butuh investor, tapi tetap harus pilih-pilih juga begitu ya? Saya rasa tidak dalam konteks pilih-pilih, tapi paling mereka yang akan membangun, tentunya mereka akan menawarkan konsep ke pemerintah. Jadi investor dari Tiongkok, investor dari Taiwan, dari Jepang, dari Korea Selatan, biasanya akan dibuka. Silakan ini dibangun, tapi pemerintah juga ingin ada muatan-muatan tadi, kehadiran mereka juga berdampak pada ekonomi daerah, dan itu saya rasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus duduk bersama. Harus duduk bersama dan memang membahas satu persatu secara detail berarti ya? Iya, karena memang kehadiran industri itu ada di daerah, day to day interaksi dengan Pemda. Kalau tadi dikatakan bahwa sudah ada 2 yang diresmikan oleh Jokowi di tahun 2015, tetapi fasilitasnya pun baru kemudian diputuskan hari ini. Nah, kira-kira menurut Anda fasilitas-fasilitas ini akan berdampak menjadi masalah tidak di masa depan? Iya, memang saat ini pemerintah dihadapkan pada target pendapatan pajak yang sepertinya tidak akan tercapai dari target APBNP. Apa terlalu optimis? 15, satu dan lain hal ya. Dan ini juga akan berdampak pada kebijakan belanja pemerintah, terutama dari sisi infrastruktur. Pilihannya ada hanya 2. Satu, menambah hutang, dan satu lagi memangkas belanja. Dan memangkas belanja, pilihannya kalau memangkas belanja rutin, gaji pegawai saya rasa tidak mungkin. Gaji PNS, TNI, Polri dipangkas tidak mungkin. Saya rasa ruang untuk pemangkasan itu bisa misalnya penyertaan modal negara untuk BUMN ditunda terlebih dahulu, kemudian belanja infrastruktur yang tadinya dikerjakan oleh APBN sekarang diserahkan oleh swasta. Saya rasa itu kenapa asing juga diundang, karena memang ada budget constraint yang kita hadapi saat ini. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pak Sani ditahan dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami.